Hai guys, welcome back to Persaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Di Jawab Alkitab kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah tokoh yang terkenal dengan kebijaksanaannya, yaitu adalah Salomo. Selain menjadi raja yang bijaksana dan kaya raya, Salomo juga terkenal memiliki istri yang sangatlah banyak. Total ia memiliki 700 istri dan 300 selir. Pertanyaannya, kenapa ya Tuhan membiarkan Salomo memiliki istri yang begitu banyak? Yang perlu kita ketahui, bahwa Tuhan membiarkan Salomo memiliki begitu banyak istri, namun itu bukan berarti bahwa Tuhan menyetujui tindakan Salomo. Karena apa yang Salomo lakukan ini jelas bertentangan dengan hukum Allah dan memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh Salomo. Salomo memulai kehidupannya dengan sangat baik. Ia diceritakan selalu mendengar nasihat daripada ayahnya, yaitu adalah Raja Daud. Dan ia juga adalah sosok yang sangat rendah hati. Ini terbukti pada saat Tuhan menanyakan kepada Salomo mengenai apa yang ia minta daripada Tuhan. Lalu Salomo meminta wisdom ataupun kebijaksanaan. Salomo adalah penulis daripada kitab Amsal yang penuh dengan wisdom dan juga hikmat bagaimana kita mengikuti Tuhan. Dan Salomo jugalah yang menuliskan kitab Kidung Agung yang menceritakan bagaimana pernikahan Kristen yang sesungguhnya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Salomo itu sebenarnya tahu apa yang benar, walaupun terkadang ia tidak selalu melakukan apa yang benar. Namun seiring dengan perjalanan kehidupan, Salomo mulai meninggalkan hukum Allah. Ini kita bisa lihat dari Ulangan 17 ayat 15-17. Dikatakan seperti ini. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang yang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga, janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Jadi di ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan berkata bahwa seorang raja janganlah memiliki banyak kuda. Dalam hal ini konteksnya adalah kekuatan militer, banyak istri, dan juga banyak emas perak. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau seorang raja bergantung pada tiga hal tersebut. Seorang raja haruslah bergantung kepada Tuhan. Namun, kalau kita lihat sepanjang kehidupan Salomo, kita bisa melihat bahwa Salomo melanggar ketiga hal ini. Dan akhirnya apa yang dikatakan Tuhan benar-benar terjadi. Salomo menjauh daripada Tuhan. Kita bisa baca kisahnya di 1 Raja 11 ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud, ayahnya. Bahkan untuk menyenangkan istri-istrinya, Salomo juga ikut mempersembahkan persembahan kepada dewa-dewa, sembahan istri-istrinya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan telah memberkati Salomo dengan hikmat serta wisdom untuk memimpin bangsa Israel. Namun di saat yang bersamaan, ia juga dengan kehendak bebasnya telah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan ada konsekuensi yang harus ia tanggung. Kita bisa baca ceritanya di 1 Raja-Raja 11 ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Menjelang akhir kehidupannya, Tuhan memakai Salomo untuk menuliskan satu kitab lagi, yaitu adalah kitab Khotbah. Di dalam kitab ini, Salomo menuliskan mengenai inti dari perjalanan kehidupannya dan serta apa yang ia pelajari dari kehidupannya. Di dalam kitab Khotbah 2 ayat 8, Salomo berkata, Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yaitu adalah banyak gundik. Namun itu semua tidak membawa kebahagiaan pada akhirnya, seperti yang ia tulis di ayat yang ke-11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Dan di akhir kitab Khotbah, Salomo menuliskan sebuah kesimpulan yang penting untuk kita pelajari bersama-sama, yaitu adalah akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa bukanlah kehendak Tuhan untuk Salomo berbuat dosa, tapi Tuhan mengizinkan Salomo untuk membuat pilihannya sendiri. Dan mari kita belajar dari Salomo untuk tidak hanya memulai segala sesuatu dengan baik, tapi juga mengakhirinya dengan baik. Dan janganlah kita menempatkan kebahagiaan kita pada istri yang banyak, kekayaan, posisi, ataupun apapun itu juga. Karena itu semuanya sia-sia dan usaha menjaring angin. Tapi marilah kita berfokus dan berharap hanya kepada Tuhan.
Oke guys, so sekian dulu buat episode kali ini. Semoga video tadi membantu kalian sekaligus memberikan perspektif mengenai bahwa Tuhan tuh sebenarnya tidak menyetujui apa yang Salomo lakukan. So, jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, serta komen kalau ada hal-hal yang mungkin kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. So, sekian dulu buat hari ini. See you in another episode. God bless.